Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Ramadan dari Universitas Jambi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Responsivitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Pembuatan KTP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Pada bagian pertama, di latar belakang, perlu kita ketahui pada saat ini penyelenggaraan pelayanan publik dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global. Dalam pelayanan, birokrat haruslah memiliki responsivitas yang baik terhadap masyarakat. Menurut UNDP 1997, salah satu prinsip good governance adalah responsivitas atau daya tanggap. Birokrasi harus dapat responsif dan senantiasa menjalin komunikasi dengan warga masyarakat untuk memperoleh atau memelihara kepercayaan warga. Salah satu isu yang sering terjadi, bentuk responsivitas yang perlu dilakukan dari tingkat pemerintah paling kecil di desa ialah ketika pelayanan pembuatan KTP di kantor desa. Karena di desalah di mana pemerintah yang sering berkontak langsung dengan masyarakat dan menjadi ukuran baik buruk pelayanan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, seorang aparatur birokrasi haruslah berpedoman pada aturan atau prinsip etika layanan. Hal tersebut agar pelayanan memberikan respon yang baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah Desa Orgading, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan pada jasa publik meliputi kehidupan masyarakat yang sangat luas. Salah satunya adalah pelayanan masalah kependudukan, yakni pelayanan kartu tanda penduduk. Di bagian perumusan masalah, dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah apa indikator yang akan menyebabkan kurangnya responsivitas pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, bagaimana responsivitas pemerintah Desa Orgading dalam pelayanan pembuatan KTP. Ketiga, apa kendala pemerintah Desa Orgading dalam responsivitas kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan KTP. Nah, bagian tujuan penelitian merujuk pada rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui kemungkinan adanya indikator yang menyebabkan kurangnya responsivitas pelayanan KTP kepada masyarakat. Kedua, untuk mengetahui bagaimana responsivitas pemerintah Desa Orgading dalam pelayanan pembuatan KTP kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apa kendala pemerintah Desa Orgading dalam responsivitas kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan KTP. Baik, di bagian manfaat penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik mengenai bagaimana cara pelayanan publik memberi respon kepada pengguna layanan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi aparat pemerintahan desa dan kepala desa, juga dapat memberikan sumbang renungan bagi pihak yang terkait. Selanjutnya di bagian tinjau pustaka. Nah, ada landasan teori.
Di sini responsivitas menunjuk pada keseluruhan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, responsivitas organisasi tersebut dinilai semakin baik. Sedangkan Di Lulio 1994 mengatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam organisasi publik, kemampuan merespon para birokrat dapat dilihat dari sektor publik internal dan eksternal terhadap organisasi, menurut Smith 1993 dalam Vigoda. Di bagian metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskripsi, yaitu penelitian hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau berbagai variabel. Untuk lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah peneliti yang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aorgading, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini dilakukan di Desa Aorgading karena kantor desa berada di Desa Aorgading dan untuk melihat responsivitas aparat desa, pemerintahan Desa Aorgading. Itu dari sumber datanya. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang termasuk sumber data primer adalah, pertama adalah person, yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Kedua adalah paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Nah, yang ketiga ada VLC, sumber data yang berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan gambaran berupa keadaan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama, baik individu maupun program. Nah, untuk dari data sekunder, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data penelitian sesuai dengan studi survei dan pendekatan kualitatif. Maka teknik yang digunakan sebagai berikut. Pertama, dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data di lapangan. Kedua ada observasi. Observasi atau lebih umum dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Untuk teknik analisis datanya, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis, logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Penyajian data adalah menampilkan atau memaparkan data informasi yang diperoleh di dalam proses pengumpulan data. Nah, penarikan kesimpulan adalah proses analisis atau informasi yang kemudian bermuara kepada kesimpulan penelitian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.